What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up, hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ramadhani. Saya dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Buaya Madang, Kecamatan Buaya Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah yang berjudul Konflik dan Pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu ideologi? Secara umum, pengertian ideologi adalah suatu kumpulan ide-ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat secara sistematis dengan arah tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Baiklah, langsung dengan penjelasannya, tonton video ini sampai selesai ya. Tanggal 17 Agustus 1945, apakah ada yang tahu itu hari apa? Ya, tanggal 17 Agustus 1945 dikenal sebagai hari di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, apakah setelah itu bangsa kita terlepas dari masalah? Kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Apa sih maksudnya? Ada yang tahu? Kata-kata Bung Karno tersebut seakan mengingatkan bangsa kita untuk waspada terhadap ancaman dari bangsa sendiri. Pada kenyataannya, walaupun sudah terlepas dari penjajahan, ternyata masih ada cobaan lain yang tidak lain dan bukan datangnya dari bangsa kita sendiri. Salah satunya adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Konflik dan pergolakan yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia ini salah satunya berkaitan dengan ideologi. Apa saja sih peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ini? Apa sih maksud dari konflik ideologi itu? Yuk, biar rasa penasaran kalian terjawab, simak terus video ini. Apa itu konflik ideologi? Konflik ideologi yang pernah terjadi di Indonesia. Adanya ideologi ini ternyata bisa memicu adanya konflik loh, yang biasa disebut dengan konflik ideologi. Nah, dari sini kalian udah pasti bisa paham dong dengan apa itu konflik ideologi. Jadi, konflik ideologi adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ide, gagasan, pengertian, atau cita-cita yang berbeda antara pihak yang berkonflik. Contohnya apa saja sih? Contoh konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ideologi antara lain pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun, pemberontakan DITII, dan gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Dalam pemberontakan yang terjadi oleh kelompok-kelompok tersebut, ada perbedaan ideologi yang kemudian memicu adanya konflik ideologi. Biar makin paham, saya akan jelaskan satu persatu dan simak terus videonya. Konflik ideologi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau bisa disebut dengan PKI di Madiun. Partai Komunis Indonesia adalah salah satu contoh konflik ideologi. Sudah pernah dengar tentang PKI atau Partai Komunis Indonesia kan? Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan partai yang satu ini karena cukup sering keluar di pelajaran sejarah. PKI ini sebenarnya merupakan partai yang berdiri jauh sebelum proklamasi Indonesia. Namun, pada saat pemerintahan Hindia Belanda, partai ini sempat dibukukan karena terlibat pemberontakan. Nah, setelah Indonesia merdeka, partai satu ini kembali aktif dan sempat didukung oleh pemerintah karena menjadi bagian dari golongan kiri yang berkuasa. Namun, apa yang terjadi setelah golongan kiri tidak berkuasa lagi? Nah, saya akan membahasnya. Setelah golongan kiri tidak berkuasa lagi, PKI kemudian berubah menjadi oposisi. Lalu, pada tanggal 18 September 1948, Musso yang pada saat itu mengendalikan kekuasaan PKI akhirnya membawa partai ini ke Madiun. Buat apa sih jauh-jauh ke Madiun? Musso bersama PKI datang ke Madiun untuk memulai pemberontakan. Pemberontakan tersebut dipicu oleh keinginan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk merubah ideologi Indonesia menjadi komunis. Inilah yang menyebabkan munculnya konflik ideologi antara pemerintahan dengan PKI pada saat itu. Dan yang kedua adalah pemberontakan DITII.
Terjadinya pemberontakan ini dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo yang pada saat ini menentang hasil keputusan perjanjian Renville dengan Belanda yang menginginkan tentara Republik Indonesia untuk pergi dari Jawa Barat yang diklaim sebagai milik Belanda. Dari situ, Kartosoewirjo yang merupakan seorang tokoh dari Partai Sekret Islam Indonesia atau PSII memutuskan ingin mendirikan negara dengan sistem ideologi yang ia miliki. Pada saat itu, ia ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Kemudian dibentuklah Tentara Islam Indonesia atau TII yang tadinya bertujuan untuk melawan Belanda, tapi berubah menjadi ingin menjadikan Indonesia menjadi negara Islam. Nah, tentunya ini tidak sesuai dong dengan ideologi yang dimiliki oleh Indonesia. Puncaknya pada Agustus 1948 di Jawa Barat, Kartosoewirjo menyatakan pembentukan Darul Islam, Negara Islam atau DI, bersama dengan TII dan menolak mengakui adanya Republik Indonesia. Karena ada indeks kalau gerakan yang dipimpin oleh Kartosoewirjo ini mengancam kestabilan bangsa Indonesia. Akhirnya, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan operasi pagar betis dengan tujuan membatasi ruang gerak DI-TII. Pada akhirnya, di tahun 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Dan yang ketiga adalah Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Pernah dengar cerita tentang 7 orang jenderal dan perwira dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur? Nah, kalau sudah tidak asing lagi dengan cerita itu, kalian pasti juga pernah dengar tentang G30 SPKI, bukan? Terlepas dari pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun, PKI menjadi partai yang semakin berkembang sebagai partai oposisi. Bahkan hal ini didukung oleh kedekatan PKI pada saat itu dengan Presiden Soekarno sebagai upaya untuk menghindari konflik dengan tentara. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini disebabkan oleh berkembangnya sebuah isu. Isu apa saja sih sampai menyebabkan adanya gerakan ini? Nah, jadi pada saat itu ada isu yang berkembang kalau Dewan Jenderal di Angkatan Darat ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Kemudian terjadilah pemberontakan oleh PKI. Dengan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, PKI melaksanakan aksi Gerakan 30 September. Terjadilah penculikan dan pembunuhan 7 jenderal dan perwira. Ketujuh orang ini kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Melihat situasi yang memanas seperti itu, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto kemudian ditugaskan untuk mengambil alih pimpinan Angkatan Darat untuk melaksanakan aksi pemberantasan dan penumpasan PKI baik di pusat maupun daerah. Nah, itu tadi guys beberapa contoh konflik dan pergerakan yang berkaitan dengan ideologi. Sebenarnya masih ada banyak contoh konflik yang terjadi karena perbedaan ideologi di sekitar kita. Bisa tidak sih kalian mengidentifikasikan apa saja contoh konflik ideologi yang terjadi di Indonesia? Coba kalian share jawabannya di kolom komentar ya. Nah, sebelum saya mengakhiri semuanya, saya akan kasih satu pertanyaan kepada kalian. Di bawah ini yang bukan merupakan konflik yang terjadi karena perbedaan ideologi adalah A. G30 SPKI, B. Pemberontakan DI-TII, dan C. Pemberontakan PKI di Madiun, D. Gerakan Aceh Merdeka, dan E. Pemberontakan ARPA. Hayo, apa jawabannya? Ya, yang jawabnya siapa? Ada yang tahu pemberontakan APRA? Nah, pemberontakan APRA bukan merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ideologi, melainkan konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan. Pemberontakan dilatar belakangi oleh komandan pasukan Belanda bernama Raymond Westerling. Sip deh, selesai juga pembahasan kita kali ini. Nah, jika di sepanjang video saya ada salah kata, saya minta maaf. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.